Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Novitasari, CGP Angkatan 7, kelas 34I dari SDN Nurul 01, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang dekat dengan lingkungan saya bekerja, yaitu Kepala Sekolah SMP 283 mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini mengganggu Ibu aktivitasnya. Mohon Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Novi. Saya Lina Purnama Asih, Kepala SMP Negeri 283 Jakarta. Ya kebetulan sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Ya, jadi saya amat sangat mendukung dengan adanya program guru penggerak. Gitu. Ya, monggo silahkan. Luar biasa sekolah ini SMP 283 termasuk sekolah pertama sekolah penggerak ya Bu. Iya. Kita mulai dari pertanyaan. Ibu ada 8 pertanyaan. Oh, iya, Kita siap. mulai dari pertanyaan pertama ya Bu ya. Oh iya. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu saya sebenarnya tidak langsung saya sendiri mengidentifikasi kasus tersebut. Pasti ada dari ibaratnya ada laporan dari wakil kesiswaan yang mana mungkin kasus tersebut tidak dapat diputuskan oleh wakil kesiswaan ataupun oleh BK ataupun oleh wali kelas gitu ya, sehingga saya di sini harus terlibat. Maka daripada itu untuk mengidentifikasi tersebut ya saya menerima laporan dulu bagaimana laporan untuk kasus tersebut atau misalnya kejadian yang terjadi dan harus diselesaikan berdasarkan laporan dari bagi kesiswaan Atau wakil? ya. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu, pertanyaan kedua. Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu kepentingan yang sama-sama benar. Kalau misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, otomatis saya tadi harus mendapatkan info yang sedetail-detailnya antara dua kasus tersebut, dua kasus yang sama tersebut, ya seperti itu. Nah, info tersebut ya itu saya dapatkan ya tadi pasti saya dapatkannya dari wakil kesiswaan, dari BK, kemudian dari wali kelas ya. Nah, dari situlah saya bisa menentukan atau memilih kasus mana yang harus didahulukan. Tentunya tetap dengan berkolaborasi dengan pihak lain yang ada di sekolah ya Ibu ya. Iya. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur kan kami sudah mempunyai SOP ya untuk penanganan kasus. Itu otomatis kalau misalnya kasus itu terjadi di kelas, maka pada di kelas tersebutlah atau guru pada mata pelajaran itulah yang menyelesaikan. Tapi kalau misalnya di luar kelas berarti berhubungannya dengan piket dan gitu. Kemudian kalau misalnya dari piket gitu ya kan, atau dari kelas tidak bisa diselesaikan, maka larinya ke wali kelas ya, karena wali kelas
minimal harus tahu apa yang terjadi pada anak tadi, pada kasus misalnya yang apa yang misalnya oleh anak tersebut, kan yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian kalau memang wali kelas sudah ada, berarti naik lagi ke BP, kan, bimbingan konseling ataupun bimbingan penyuluhan. Setelah itu baru nanti ke wakil kesiswaan. Gitu. Jadi pada saat saya mau mengambil keputusan, data-data tersebut itu saya harus lengkap banget dulu, ya, sehingga apa yang nanti harus diputuskan oleh saya itu tidak menyalahi ataupun tidak salah mengambil keputusan. Ya, betul. Sebelum melangkah pasti harus diketahui ya Bu ya, Iya. permasalahan akarnya itu di mana. Betul. Bahkan kalau memang hal ini ibaratnya menyangkut nama sekolah, otomatis saya pun harus berkoordinasi dengan pengawas. Gitu. Jadi artinya jangan sampai pengawas saya itu tahu dari pihak lain, orang luar, ya kan, gitu. Maka dari itu di sini di dalam pengambilan keputusan seperti ini saya melibatkan baik dari dalam maupun dari luar. Tapi tergantung kasusnya ya Bu ya. Iya, yang saya garis bawahi di sini mengenai langkah-langkah yang Ibu lakukan itu dilihat dari seberapa berat kasus. Kalau kasus bisa diselesaikan hanya di wali kelas, cukup di wali kelas, atau sampai ke BP. Ya. Kalau sudah memang harus ditindaklanjuti sampai ke waka, kepala sekolah, bahkan sampai ke pengawas ya Bu ya. Iya. Hal ini pasti supaya tidak timbul masalah-masalah baru tentunya ya Bu ya. Iya. Tidak ada miss lah ya Iya, antara kita betul. juga. Jadi jangan sampai pada saat saya mendapatkan laporan mungkin dari orang tua A mengenai kasus itu, saya sudah tahu gitu loh. Saya sudah tahu, oh iya, ini loh yang kemarin. Kan kadang-kadang maaf ada pihak-pihak tertentu dari luar yang mungkin saja membesar-besarkan atau bahkan juga seperti bertanya kepada saya, ibaratnya, Ibu udah tahu belum bahwa di sekolah ini ada kasus? Maksudnya apa nih, kan gitu ya kan? Itu pertanyaan atau pernyataan? Nah, seperti itu kan? Ya, betul. Kata saya, nah maksudnya yang mana nih, kan gitu. Oh ini Bu, anak Ibu ada yang begini misalnya, ya kan? Kalau saya sudah tahu informasi dari pihak sekolah sendiri, berarti kan saya udah tenang aja. Oh itu udah saya selesaikan, kan udah selesai gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada dari mana namanya, dari dinas ataupun dari sudin pun yang bertanya untuk itu, belumnya udah tahu belum misalnya nih 283 punya kasus ini, oh iya Bu, sudah, kan enak ya, gitu. betul, ya. Jadi saya nggak perlu gentar gitu, Atau konfirmasi yang lebih dalam gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Dilanjutkan untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kasus dilema etika ini kan dari peristiwa yang penting dan peristiwa yang penting, atau kasus yang penting dengan kasus yang penting, sama-sama penting ini Bu. Bagaimana itu? Gini ya, yang namanya dilema etika berarti kan ini ada satu kasus, kalau misalnya dalam segi etika ibaratnya dia melanggar, ya kan? Tapi sebenarnya dalam segi kita melihat ke arah bahwa kita itu bertugas sebagai guru, yaitu sebagai pendidik yang membimbing, membina. Nah itu kan lain lagi ya Bu ya. Ya. Contoh misalnya nih, saya pernah
sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya di sekolah yang lama itu pernah mendapatkan satu hal, kasus anak didik saya sudah kelas 9. Pada saat itu kalau dulu kan ujian itu sekitar bulan April. Nah pas bulan Februari saya mendapat kabar dari ibaratnya dari wali kelas bahwa salah satu siswa ada yang hamil. Wah dalam kelas 9. Nah, Rumit ini Bu. nah, disinilah yang namanya dilema etika. Artinya pada saat kita melihat satu peraturan untuk tata tertib, ya kan, seperti itu tata tertib sekolah ya untuk siswa, kemudian juga untuk etika, bahwa masa sih anak SMP sampai hamil, berarti kan dia sudah melanggar ibaratnya hal yang normal lah ya, norma di di masyarakat, norma di sekolah, ya kan, itu otomatis kita akan mungkin dengan serta-merta udah keluarkan saja anak tersebut, ya toh. Tapi apabila kita melihat dari sudut yang lain, maka kita akan mempertimbangkan anak ini apakah mau langsung dikeluarkan ataukah menunggu sampai dia mengikuti ujian. Karena selayaknya kalau kita lihat tata tertib sekolah, terutama di SMP, saya rasa tidak ada tuh di tata tertib itu siswa dilarang hamil, kayaknya tidak tertulis. Iya. Ya toh? Gitu. Tapi etikanya. Nah, tetapi kan etika gitu. Tapi pada saat kita sebagai pembina, kita bertanya lagi, artinya kita bertanya pada diri sendiri deh, apakah mungkin kalau anak tersebut anak orang kaya akan mengalami hamil di luar nikah? Coba kalau Betul. ya kan? Iya. Karena pasti kalau anak orang kaya hal ini tahu, mereka sudah langsung ke objek. Betul Kan? Iya. Betul. Nggak akan ketahuan oleh kita, Bu. Nah, ini pasti orang yang tidak mampu, atau mungkin anak ini dijadikan pelaku gitu, dijadikan apa ya namanya, bukan pelaku, apa ya namanya, pelampiasan lah, atau apa ya, penderita lah, pelengkap penderita. Ibaratnya kan seperti itu. Dan saya sebagai pendidik, saya hanya punya opsi seperti ini. Toh kalau hamil pertama biasanya kan nggak terlalu kelihatan. Yang pasti anak ini selama kehamilannya, selama sampai dengan ujian, jangan terlalu banyak main di luar gitu. Jadi Orang lain tidak tahu. iya, orang lain tidak tahu. Dan itu kita sampaikan kepada orang tua, kepada wali kelas kita sama kesiswaan, kondisinya seperti itu. Kita kasih kesempatan untuk anak ini untuk tetap mendapatkan pendidikannya, untuk ya kesempatan untuk lulus lah. Karena tadi saya bilang pasti yang seperti ini adalah notabene anak-anak yang kaum marginal, ya, anak-anak yang memang tidak mampu, kan seperti itu ya, biasanya seperti itu. Nah kita berharap dengan memberikan kesempatan kepada anak ini ikut ujian, maka anak ini akan mendapatkan ijazah, mungkin nanti dia bisa melanjutkan walaupun mungkin ke PKBM ya. Iya. Gitu. Sehingga pendidikan dia itu tidak terputus, Masih tetap berlanjut walaupun tidak sama dengan teman yang lain. iya. Atau mungkin juga dengan adanya ijazah SMP itu untuk memperbaiki kualitas hidup dia bisa bekerja. Jadi di sini kita tidak langsung menjustifikasi anak tersebut bahwa anak ini yang salah. Oke, anak ini salah, memang salah, ya kan? Tapi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut, Anak itu punya hak. Gitu. Makanya kita tetap arahkan, oke kamu nanti ini, tapi kami berharap gitu, kamu besok bisa melanjutkan, kan gitu. Nah, kita kasih arahan, misalnya bukan nggak enak kalau ke SMA bla 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 bla, kamu ada PKBM,
Nah, itulah yang perlu digarisbawahi oleh kita. Anak ini kasih jalan gitu, kasih kasih peluang, sehingga anak itu juga kan berpikir. Ya, jadi kita tidak memutuskan, oh kalau sudah hamil berarti tidak boleh belajar, oh tidak boleh meneruskan pendidikan, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi kita tetap memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk tetap bisa menunjang pendidikan. Iya. Luar biasa sekali, untuk nilai keadilannya itu sangat masuk pada pengambilan keputusan yang sangat bijaksana. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, itu ini loh Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah pasti ada sebuah tantangan. Nah, tantangan apa yang dalam Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini yang sangat menjadi Ibu tuh ini sebagai tantangan, kasus ini tantangan saya loh gitu. Sebenarnya tantangannya begini Bu, kita kan ada peraturan, ya kan? Pada saat kita memutuskan seperti itu, berarti karena ini dilema, pasti ada aturan yang kita tidak jalankan, ya kan? Ada yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi dari segi kita kemanusiaan, seperti tadi kan, gitu, kita kemanusiaan, ataupun ibaratnya kita dari segi kita memberikan peluang kepada anak ini untuk bisa terus maju di dalam pendidikannya, kenapa tidak? Namun tantangan ini pasti kita dapat dari dalam juga ada tantangannya. Artinya kita harus memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu guru gitu, tanpa menyebutkan si A si B si C-nya. Iya. Gitu. Yang pasti kalau memang ini ada kasus seperti ini, kami masih memberikan peluang, kan seperti itu ya. Sehingga kalau ada yang bertanya, pasti kan yang di masyarakat itu lebih lebih cepat lah informasi untuk hal-hal yang kurang baik ya. Dan kalau misalnya itu udah nyampe kepada Bapak Ibu guru bisa menjadi kepanjangan lidah saya untuk menjelaskan. Artinya ini adalah kebijakan, mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan tadi ya sampai ujian dan dia mendapatkan ijazah, kami hanya berharap anak ini bisa melanjutkan sekolah ke yang lebih itu saja. Baik sekali jawaban Ibu. Yang saya tangkap dari jawaban Ibu itu satu, tantangan yang paling berat adalah dari dalam. Kalau Ibu sudah bisa melakukan menanggulangi tantangan itu di dalam ruang sekolah ini, untuk menanggapi orang-orang yang ada di luar itu sangat mudah sekali ya Bu. Ya nggak mudah juga sih ya, yang pasti setidaknya yang, sudah bisa terlampaui. Yang pasti gini, segala sesuatu yang diputuskan itu kita harus punya dasar, kan seperti itu tadi, kita harus punya dasar. Kemudian dasarnya dasar apa nih, kan seperti itu. Jadi oke lah, dalam satu peraturan kita memang salah gitu ya kan, tapi apakah harus dengan hanya salah satu, apakah anak itu harus langsung mundur? Padahal tinggal beberapa hari lagi kan gitu. Kenapa kita tidak kasih kesempatan kepada anak ini, tapi anak ini juga dikasih, ibaratnya dikasih pengertian dulu, dikasih informasi dulu. Ini loh, kamu hanya dikasih kesempatan hanya sampai ini, gitu ya kan. Kemudian kamu harus begini, artinya kamu jangan keluar rumah, ya kan, gitu. Kamu harus tetap belajar, tunjukkan bahwa teman-teman kamu bahwa kamu itu bisa mendapatkan nilai yang baik, dan itu kan tuntutan. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi kita juga tidak memberikan peluang sekedar peluang untuk kemudahan untuk anak ini gitu loh, tapi kita juga memberikan penekankan kepada anak ini ya, kamu harus belajar dan tunjukkan bahwa kamu itu mampu untuk lulus gitu loh, bukan lulus untuk sekedar lulus gitu. Iya, dengan kekurangan dia, dengan kegagalan dia justru menjadikan suatu keberhasilan. Iya, baik Ibu.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah selama ini ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau berbentuk apa atau prosedur yang bagaimana yang dijalankan oleh ibu? Pada dasarnya saya tidak mau punya ada kasus ya. Ya kan? Saya Kepinginnya mau, tidak ada kasus, tapi tidak namanya ada hidup. Nah, pada saat ibaratnya Bersosialisasi. kan saya tidak mungkin lari ke anak kemudian saya ngorek langsung ke anak, kan gitu ya kan. Tapi saya mungkin karena anak-anak pun karena tahu mereka siapa saya, artinya oh ini ibu kepala sekolah, dia juga kalau misalnya dianya berkasus ataupun dianya bermasalah, nggak mungkin akan hati-hati bicara dengan saya toh. Iya. Gitu. Berarti kasus itu nyampe ke saya itu karena memang ada laporan, yang mana laporan itu pasti dari wakil kesiswaan. Yang mana kenapa wakil kesiswaan itu berlapor, karena memang mungkin tidak bisa diputuskan gitu, perlu keputusan yang harus memutuskan adalah kepala sekolah. Sehingga kalau bagi saya pada saat itu ada kasus dan saya pada saat itu tidak ada jadwal untuk kegiatan yang lain, pada saat itu juga saya harus menyelesaikan kasus tersebut supaya cepat tuntas seperti itu. Jadi kalau misalnya jadwalnya begini ya, nanti kalau misalnya harus panggil orang tua Bu, oke, kalau begitu bisa nggak hari ini orang tua dipanggil? Kalau memang ibaratnya laporannya pagi, kenapa tidak ibaratnya kita memanggil siang, misalnya setelah zuhur gitu ya kan, untuk orang tua, dan sehingga kasus ini udah cepat selesai gitu, cepat tertangani dan ada solusinya gitu ya. Berarti lebih cepat lebih baik asalkan sudah teridentifikasi ya Bu ya. Iya, oke, baik. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Tentunya masih dalam kasus dilema etika. Kalau yang membantu saya itu informasi yang berasal dari informasi yang valid yang berasal dari kesiswaan. Kemudian juga mungkin yang membantu saya juga adalah pengawas ya gitu, karena walaupun bagaimana pengawas itu adalah ibaratnya pembina saya, sehingga beliau juga turut membantu. Oh ya Bu Lina, bagaimana kalau diberikan opsi A, bagaimana kalau diberikan opsi B. Jadi beliau pun memberikan peluang-peluang dalam pemecahan masalah. Ini Ibu yang terakhir, semoga ilmu yang Ibu sudah berikan ke saya itu bisa saya gunakan untuk kemudian hari. Yang terakhir ya Ibu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan, Ibu ceritakan kepada saya, adakah pembelajaran yang sangat penting atau sangat bisa dipakai untuk selamanya? Oh banyak. Disinilah ibaratnya pentingnya pendidikan karakter. Ya, Karakter ya. budi pekerti atau dulu namanya budi pekerti ya. Iya. Gitu. Bahwa di dalam memutuskan suatu masalah bukan hanya dilihat peraturan yang tertulis, tetapi juga kita pegang hati kita. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada diri kita gitu. Berarti kita kan harus punya empati, Bu. Betul. Dan untuk penumpukan empati itu tidak bisa serta-merta, apalagi kalau kita punya sifat yang egois ya kan, pokoknya seolah-olah orang-orang itulah yang salah, kita yang benar, nih aturannya A ya harus A. Oke, kita bisa saklek ya, bisa kekeh sama aturan itu. Tapi kan itu ya, tapi kita punya hati nurani gitu. Tadi pada saat itu diputuskan, cobalah pegang hati nurani kita.
kata saya tadi, kalau kejadian itu anak ini hamil, kalau dia orang kaya gampang, dia tinggal bilang sama emaknya udah langsung Dibuang diin. gitu ya. Nggak bakalan tercuat ke diri kita, ya kan? Sekali. Nggak bakalan ada kasus itu, betul kan? Ini berkasus karena memang dia tidak ini apa tidak mampu. Mungkin saja anak ini sudah melakukan langkah-langkah untuk ibaratnya Minum pengobatan, obat, minum jamu iya, atau ya. yang lain. Cuman karena ternyata nggak berhasil kan, mau nggak mau dia harus menelan itu gitu loh. Nah, kita harus menyadari dulu menyadarkan dulu anak ini bahwa kamu sadar nggak bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Nah, jadi kita memberikan opsi kepada anak ini, kalau begitu kamu tahu salah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan kesalahan kamu, sehingga bukan kita yang memutuskan gitu. Anak itu sendirilah yang memutuskan, oh iya bu, saya salah, saya seharusnya ini, berarti besok kamu harus gimana, dia yang memutuskan gitu. Kemudian nih sekarang kan misalnya kamu kan besok ujian sampai tanggal sekian ujian, nah kira-kira kamu gimana, masih sanggup nggak ibaratnya ujian? Oh sanggup bu, katanya. Ya oke, sanggup gitu loh. Menyadari kesalahan dan apa yang akan dilakukan kemudian. Iya, jadi dia bisa menemukan sendiri solusinya. Maka dari itu karakter-karakter itulah yang harus dipupuk kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya bapak ibu guru itu kan bukan mentransfer ilmu ya, bukan hanya mentransfer ilmu kan tadi, mendidik dan membimbing, ya kan, membina kan seperti itu. Jadi inilah poin penting dari guru. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu mah gampang, bahkan mungkin Google lebih juga pintar, udah lebih ada pintar semua. lebih pintar siswanya daripada gurunya, ya kan. Iya. Tapi pada saat pembentukan karakter inilah diperlukan tangan-tangan, pemikiran-pemikiran, lulusan-lulusan dari bapak ibu. Iya, kembali lagi bahwa kita sebagai guru bukan hanya memberikan ilmu, tetapi Betul. bagaimana kita menuntun Betul. murid agar sesuai dengan keinginannya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita bisa Sama-sama. berjumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama sukses ya Bu Novi. Ya. Amin Ibu. Salam Iya, Mas. buat Terima semua. kasih.